Shalom, kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Dimanapun Anda berada, malam hari ini saya percaya kasih dan sayang Tuhan tetap melimpah atas kehidupan kita semua. Bersama saya, Pendeta Immanuel Bone dari Gereja Toraja, Jemaat Watampone, Klasis Bone. Senang boleh berjumpa lagi dengan semuanya kita di tengah kegiatan kehidupan hari ini, di malam hari yang indah ini, untuk sejenak bersama bersaat teduh di hadapan Tuhan di masa pandemik ini. Semoga lewat program Saat Teduh Wilayah 4 Gereja Toraja malam hari ini menjadi berkat, menjadi sukacita dan kekuatan bagi kamu semua. Nah, untuk memulai saat yang teduh malam hari ini, mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan bersama-sama menikmati sebuah pujian yang menceritakan tentang betapa hebatnya jejak kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Badai corona boleh ada, tetapi percayalah, jejak kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, dari kehidupan kamu semua. Jejakmu Tuhan. Bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
kepunyaan Allah yang Maha Kudus, kini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya tidak ada kekuatan lain yang bisa menjadi kekuatan hidup kita hari-hari ini. Di tengah begitu hebatnya perubahan kehidupan, di tengah begitu hebatnya situasi yang menekan hidup kita hari-hari ini, terlebih tekanan COVID-19, itu sungguh membawa kita dalam sebuah kerinduan dan harap akan kekuatan Allah. Dan mari kita temukan kekuatan Allah itu di dalam firman yang hendak kita baca dan renungkan bersama. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon hikmat Allah, Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa. Bapa kekasih jiwa hati kami, kekuatan dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Di saat yang teduh malam ini ya Allah, kami meneduhkan kehidupan kami di hadapan-Mu untuk menyambut kekuatan surgawi bagi hidup kami di dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan, dalam kelemahan kami mampukanlah kami untuk menyambut dengan sukacita, penuh keyakinan dan penuh pengharapan akan setiap perkataan Tuhan di malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup dalam kekuatan sabda Allah di tengah kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, di dalam kuasa Roh Allah, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, malam hari ini untuk bersaat teduh, saya memilih bacaan dari kitab Mazmur 102 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Mazmur 102 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tentram. Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Amin. Nah, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan renungkan bersama lewat sebuah tema perenungan. Allah tetap ada, tetap sama. Allah tetap ada, tetap sama. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hampir semua orang, termasuk saya, berharap dalam hidup ini, jikalau boleh, semua yang ada pada kita itu gak perlu berubah. Misalnya, kita berharap tubuh kita atau fisik kita sehat terus. Tidak perlu mengalami yang namanya sakit. Atau biasa kita mengatakan,
Kalau boleh saya awet muda. Ternyata yang terjadi biasanya ternyata awet tua. Ibu-ibu juga mungkin berkata, kalau bisa saya cantik terus. Demikian pun bapak-bapak. Berharap kalau bisa kita gagah terus. Tanpa harus berkeriput. Tanpa harus berubah. Juga mungkin kita akan berpikir. Dan sangat berharap. Kalau bisa hidup saya sukses terus. Berhasil terus. Dan sebagainya. Bahkan kita berharap. Kalau bisa keluarga kami utuh terus. Dalam arti bahwa gak perlu ada yang mendahului kami. Kalau perlu sampai Tuhan datang, kami akan menjadi keluarga yang lengkap. Suami, istri, anak-anak, tak satu pun yang hilang. Tak satu pun yang pergi meninggalkan kita. Sampai Tuhan datang. Itu tentu harapan-harapan yang secara manusiawi itu sah-sah saja menurut saya. Sebab secara prinsip kita sesungguhnya menginginkan hal-hal yang ada pada diri kita, yang ada yang kita miliki, itu selalu ada untuk kita. Selalu melekat dalam diri kita. Tanpa sadar, saat kita berpikir seperti itu, kita sementara berpikir dalam hidup ini untuk menghindari atau menolak datangnya perubahan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, adakah kita yang sanggup menahan laju perubahan itu dalam hidup ini? Atau apakah memang semua hal yang ada dalam hidup kita itu tidak akan berubah? Faktanya semuanya berubah. Faktanya semuanya mengalami perubahan. Seorang filsuf Herakleitus, ia berkata begini, segala sesuatu terus bergerak, terus berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Bahkan menurut Herakleitus, sesuatu yang tampaknya tidak berubah, sebenarnya itu pun merupakan hasil perubahan itu sendiri. Jadi, kalau kita melihat sesuatu yang tidak berubah, belum tentu bahwa itu memang tidak berubah. Itu juga adalah hasil dari perubahan itu sendiri. Maka sekali lagi, tidak ada yang tidak berubah. Dan kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa membentuk arus perubahan itu datang dalam kehidupan kita. Baik perubahan dalam fisik kita, perubahan dalam karir kita, perubahan dalam dinamika kehidupan kita. Macam-macam hal yang kita jumpai pasti akan berhadapan dengan perubahan. Nah, saudara-saudara, kalau perubahan yang datang dalam hidup kita itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang menguntungkan kehidupan kita, saya percaya mungkin kita akan menerima. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana ketika perubahan yang datang itu justru merugikan kehidupan kita, justru mengecewakan, justru menyakiti kita? Tentu perubahan model seperti ini atau hal-hal perubahan yang seperti ini tidak akan kita terima. Saya percaya tidak akan ada orang yang mau menerima sesuatu yang merugikan dalam dirinya. Tidak akan ada orang yang mau menerima sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyakitkan hati, sesuatu yang membuat kita larut atau tenggelam dalam beban hidup. Bisa kita membayangkan perubahan yang terjadi atas dunia ini di awal tahun 2020 semestinya
Mungkin kita sudah bisa hidup di planet yang lain, tetapi justru kita harus berhadapan dengan perubahan gaya hidup oleh karena corona, oleh karena COVID-19. Tentu ini di banyak pihak pasti kita akan mengatakan ini sesuatu yang merugikan. Kita sulit berinteraksi, kita sulit menata hidup, banyak pekerjaan, banyak hal mimpi dan harapan kita yang mesti tertunda. Bahkan mungkin ada yang gagal, bahkan ada yang mengalami kerugian karena perubahan COVID-19 ini. Bahkan ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi oleh karena badai COVID-19 ini. Perubahan yang kita maksud sebagai sebuah perubahan yang merugikan. Walaupun disebut adaptasi hidup baru, new normal. Itu sesuatu yang sulit untuk kita terima kalau kita mau jujur. Hidup menjaga jarak, hidup dengan segala keterbatasan dan pembatasan, itu sesuatu yang luar biasa repot untuk kita hadapi. Sebab sesungguhnya kita adalah manusia yang punya kehendak bebas. Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Seharusnya berinteraksi, tetapi semuanya terbatas. Dan sekali lagi perubahan akhir-akhir ini telah banyak merugikan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, namun pertanyaannya adalah, apakah kita harus menarik diri dari dunia ini? Apakah kita harus takut gagal? Apakah kita harus berhenti untuk berjalan, berkarya, berjuang? Karena kita takut untuk disakiti, takut untuk gagal, takut untuk kecewa, dan sebagainya. Dalam menghadapi perubahan ini. Apakah dengan begitu bahwa kita harus berdiam diri saja? Apakah dengan begitu bahwa kita mesti atau kita mau memilih seperti apa yang dipilih oleh banyak orang akhir-akhir ini? Yang sungguh membuat hati kita bersedih. Mereka harus bunuh diri. Mereka harus mengakhiri hidupnya dengan begitu 1001 macam alasan. Apakah perubahan kehidupan yang mengecewakan itu harus membuat kita berhenti untuk menikmati kehidupan? Berhenti untuk berkarya, berhenti untuk berjuang, berhenti untuk membangun kehidupan kita? Tentu itu sebuah langkah yang keliru. Dan saya pastikan itu sebuah kekeliruan terbesar dalam hidup kamu semua, dalam hidup kita semua. Ketika itu menjadi pilihan di tengah perubahan ini. Nah, karena itu mari saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Apa yang terjadi di sana? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur juga mengalami perubahan. Ia sementara berada dalam sebuah situasi kehidupan, sebuah situasi yang berubah, situasi yang tidak menguntungkan malah. Perubahan yang dia alami adalah perubahan yang tidak menguntungkan dia. Kalau kita membaca dalam ayat 1 sampai 12, di sana dia berhadapan dengan situasi-situasi yang kita sebut biasanya dengan berkata situasi yang tidak bersahabat. Situasi yang merugikan. Sementara itu yang ia hadapi. Perubahan hidup yang harus ia hadapi. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Pemazmur tidak lari dari situasi yang tidak bersahabat itu. Ia tidak berhenti untuk melangkah meski situasi hidup tantangannya terlalu berat. Ada begitu banyak orang mengecewakan dia. Ada begitu banyak hal yang dia jumpai yang sesungguhnya harusnya menyenangkan hatinya, tetapi harus membuat dia bersedih hati. Lalu apa yang dilakukan oleh pemazmur? Apa yang dipikirkan pemazmur dalam situasi yang tidak menguntungkan itu? Dalam situasi yang tidak bersahabat itu? Kalau kita lihat pembacaan kita hari ini, di situ pemazmur berkata bahwa semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah.
Saudara-saudara, yang dilakukan pemazmur adalah ia menanamkan dalam pikiran dan hatinya sebuah kesadaran bahwa satu-satunya yang tak berubah adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau situasi di sekelilingnya berubah, bahkan perubahan itu berdampak pada sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kehidupan, pemazmur mengajak kita untuk meyakini dalam hidup kita bahwa Allah adalah satu-satunya yang tak berubah. Mengapa kesadaran ini sangat penting? Sebab dengan berpikir dan keyakinan seperti pemazmur bahwa Allah tidak berubah, Allah tetap sama, itu akan membuat hati kita tentram, hati kita tetap penuh dengan ketenangan di tengah perubahan yang tidak menguntungkan yang kita alami, yang kita hadapi. Artinya saudara-saudara, dalam ketidakberdayaan pemazmur melihat perubahan yang tidak bersahabat bagi hidupnya, pemazmur ingat bahwa Tuhan tetap dapat diandalkan. Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap menjadi andalan. Walaupun Tuhan sendiri mengizinkan perubahan itu terjadi, datang dalam kehidupan kita. Entah perubahan yang positif maupun perubahan-perubahan yang disebut oleh pemazmur, perubahan yang tidak bersahabat. Apapun perubahan yang datang dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan tetap dapat kita andalkan. Sebab Dia tidak berubah. Dalam artian bahwa pemazmur pun yakin hal yang tak bersahabat tetap ada di dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan dapat mengubah perubahan yang tak bersahabat itu menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah itu sesuai dengan kekayaan hikmat dan rencananya bagi kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Sebab Allah tidak menginginkan anak-anak Tuhan luput dari hidup yang penuh ketentraman. Ayat 29 dikatakan, anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Tuhan dapat diandalkan dalam semua kekayaan rencananya. Sebab apa? Tuhan tetap berjanji dan Tuhan tetap menginginkan anak-anak Tuhan hidup dalam ketentraman. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, yang terpenting di tengah perubahan yang tidak menguntungkan ini, di tengah situasi hidup yang mungkin tidak bersahabat, entah oleh karena apapun, mari seperti pemazmur, kita benamkan pikiran kita di dalam kuasa Allah yang tetap sama, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang tetap ingat akan janjinya, Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Yakini setiap janji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28. Bahwa setiap orang yang datang kepadanya mengingat Tuhan di tengah kegalauan hidupnya, maka ia akan mendapatkan apa? Kelegaan. Dan kita percaya Allah yang tetap sama, Allah yang tak berubah itu
tetap bekerja. Walau di dalam situasi yang sulit sekalipun. Walau dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Dalam situasi yang tak bersahabat pun. Di sana yakinlah Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah tetap sama. Ia tidak berubah. Allah tetap ada. Dan ia tetap bekerja dalam kehidupan kita. Maka secara praktis saya memberi 3 catatan penting bagi kita dalam menghadapi kehidupan yang berubah ini. Terlebih saat kita menghadapi perubahan dalam kehidupan yang tidak bersahabat dengan kita. Hal yang pertama, jangan buru-buru mengambil kesimpulan terhadap situasi yang ada. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan terhadap situasi yang ada. Boleh saja situasi berubah, tak bersahabat. Tapi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kalau hari ini kita gagal, hari ini kita sakit, hari ini kita kehilangan orang yang kita kasihi, hari ini beban hidup kita terlalu berat. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa itu berarti bahwa hidup saya berakhir. Itu berarti semuanya tidak ada jalan keluar. Saudara-saudara, Allah bekerja dalam hidup kita tuntas. Dan agar melihat tuntasnya pekerjaan Tuhan dalam hidup, mari kita bersabar di tengah situasi hidup kita ini. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kita ingat cerita Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Betapa sedihnya hidup Yusuf. Betapa malangnya hidupnya. Tetapi ternyata di balik penderitaan yang dia harus alami oleh karena ulah saudara-saudaranya. Akhir dari semuanya apa? Yusuf diangkat sebagai pembesar di kota Mesir. Yusuf diangkat menjadi seorang yang punya kuasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin itu pepatah yang layak. Maka jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Belum tentu apa yang terjadi, yang sementara kita alami, akan begitu seterusnya. Tuhan bekerja dalam semua segala situasi. Maka ketika kita berhadapan dalam satu situasi, nantikan situasi yang lain. Nantikan apa yang Tuhan mau buat. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Yang kedua, yakinilah bahwa Allah dapat bekerja melalui hal-hal yang bertolak belakang dengan kehidupan kita. Saya kembali pada contoh Yusuf. Luar biasa. Yusuf harus menderita karena ulah saudara-saudaranya. Perbuatan saudara-saudaranya yang luar biasa itu. Yang luar biasa memalukan itu. Ternyata dipakai Tuhan untuk membawa Yusuf, mengangkat Yusuf, memuliakan Yusuf, membuat dia menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi, belum tentu situasi yang tidak bersahabat. Belum tentu orang-orang yang menyakiti kita. Belum tentu situasi yang tidak menguntungkan ini. Belum tentu pergumulan yang menyesakkan dada ini. Itu benar-benar harus menjadi musuh kita. Bisa saja itu Tuhan pakai untuk mengangkat kita. Untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Untuk mengangkat kita lebih lagi. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu cara Tuhan. Ia kadang-kala bekerja lewat sesuatu yang bertolak belakang dari harapan kita. Yang ketiga, maka yakinilah
Allah bekerja untuk kemuliaannya. Dan karena itu, cara apapun ia bisa pakai. Cara apapun. Tuhan punya cara untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan itu untuk kemuliaannya. Sakit mungkin untuk kita. Beban terlalu berat mungkin untuk kita. Tapi percaya, itu bukan untuk kita, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka kita harus bersedia menanggung apa yang Tuhan buat. Dengan keyakinan, itu bukan untuk menyakiti kita, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan. Max Lucado berkata begini, dalam hidup yang berubah-ubah, kita butuh kebenaran yang dapat dipercayai. Apa itu datang pada Tuhan? Itulah kebenaran yang dapat dipercayai. Datang pada Tuhan sebab pada Tuhan ada kebenaran yang tidak berubah-ubah. Maka mari di saat yang teduh malam hari ini kita datang pada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat jelasnya sesuatu yang membuat kita tenang, senang, kagum dalam hidup ini oleh karena perubahan. Mungkin kita hanya bisa melihat sebuah hal yang menyakitkan hati, yang merugikan kita, yang membuat kita gagal dalam hidup ini, dalam perubahan yang kita alami. Yang perubahan yang tak bersahabat itu. Percayalah, saat kita membenamkan diri dalam pikiran Allah, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sebab Allah adalah kebenaran yang tidak berubah. Maka mengakhiri renungan malam hari ini, saya mengajak kita semua kembali memuji Tuhan dan menikmati sebuah pujian. Meski kita dapat melihat lewat pujian yang kembali dipersembahkan oleh PWGT Jemaat Watam Pone. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tenang memandang padamu, kan
Allahku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu selada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Nah, kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Mari kita berdoa mengakhiri perenungan kita bersama di saat yang teduh malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, Engkau tetap ada, Engkau tak berubah. Kami percaya oleh Roh-Mu, kami diyakinkan oleh kebenaran firman malam hari ini. Sehingga kami tidak pernah merasa rugi, kami tidak akan pernah berhenti untuk datang di hadapan hadirat, untuk mengingat janji kasih setiamu, untuk meyakini kuasa-Mu yang tetap mengendalikan semua situasi kehidupan kami, bahkan semua perkara kehidupan yang kami jumpai, entah apapun itu, terlebih atas segala situasi hidup yang tidak bersahabat dengan kami. Sehingga kami tetap kuat berdiri tegar di hadapan Tuhan di tengah dunia ini. Kami tidak lari dari semuanya. Kami tetap berjalan dalam terang kuasa-Mu Bapa. Karena itu Roh-Mu tetap melimpah atas hidup kami semua. Kuasa Roh-Mu menggerakkan kehidupan kami untuk hidup di dalam kekuatan kebenaran Tuhan hari lepas hari. Berkati seluruh umat-Mu Bapa, warga gereja Toraja di wilayah 4 dan kan dimanapun berada. Tuhan tetap melawat kehidupan segenap umat, menguatkan kami di tengah perubahan hidup yang kami alami. Kami percaya hanya dalam kekuatan-Mu Bapa kami kuat, kami tegar menghadapi hidup ini. Kami aman, kami terlindungi. Meski sulit untuk melihat, sulit untuk mengerti apa yang sementara kami alami. Tapi kami percaya kebenaran kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan umat. Apapun yang tengah kami gumuli, apapun situasi yang tidak bersahabat, yang sementara dialami umat-Mu, entah itu sakit penyakit, entah itu kegagalan hidup, entah itu persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, entah itu persoalan pelayanan, entah itu persoalan dengan sesama manusia, bahkan apapun itu Bapa, kami percaya saat kami membenamkan diri di bawah kuasa kasih sayang Tuhan, kami akan diberi hikmat untuk melewati, menghadapi semua itu di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Maka inilah hidup kami Bapa. Kami datang kepadamu, membenamkan diri kami untuk mengingat akan kasih Tuhan, untuk dituntun oleh kebenaran Tuhan menghadapi hidup ini. Kuatkan umat-Mu Bapa, kuatkan kami semua. Kami terus berdoa untuk gereja Tuhan, pelayanan bersama di wilayah 4 gereja Toraja, bahkan pelayanan bersama gereja Toraja secara dimanapun berada. Biarlah semua hal boleh terus berjalan dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkati semua pengurus, baik pengurus sinode, wilayah, klasis dan seluruh jemaat-jemaat majelis gereja dalam menata pelayanan di tengah-tengah masa pandemik ini. Perubahan yang tidak bersahabat ini, kami percaya Engkau tetap memberi kami semua hikmat, kekuatan, semangat, dan tentunya ketaatan pada Tuhan dan pemerintah kami dalam menata mengelola seluruh pelayanan-pelayanan kami.
Tuhan, kami berdoa bersama-sama, tetaplah Engkau memelihara bangsa dan negeri kami, dunia ini, di tengah pandemik ini. Kami mohon Allah, Engkau tetap memberi kami hikmat dan perlindungan. Dan kami penuh harap, biarlah dunia ini, bangsa kami, kota kami, dimanapun kami berada, segera dipulihkan dari badai COVID-19 ini. Sungguh kami bergumul, kami percaya Tuhan akan mengubah semua yang terjadi ini, berganti menjadi sukacita dan ketentraman bagi kami. Saudara-saudara kami yang bergumul di tengah berbagai sikap dan tindakan kekerasan yang ada di daerah Lembang Tongoa, Kabupaten Sigi, Tuhan hiburkan mereka semua. Kami sungguh bersedih hati, tapi kami percaya Tuhan akan mengubah situasi itu di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Menghiburkan dan menguatkan kami tetap beriman dengan teguh di hadapan Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa, mohon hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kelangsungan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di Indonesia ini, di negeri kami ini, terlebih di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan memberkati baik penyelenggara pemilu, pemerintah yang ada, peserta pemilu, pilkada. Tuhan memberkati sehingga semua masyarakat kami boleh mengambil bagian dengan penuh sukacita pada tanggal 9 Desember nanti. Memilih pemimpin yang terbaik menurut yang diyakini, menurut yang dipegang sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah pengharapan di masa depan. Dan biarlah semuanya boleh tetap berlangsung dengan penuh aman, damai, dan penuh kejujuran, keadilan. Sehingga semua berlangsung dengan baik ya Allah. Kami rindu Tanah Toraja dan Toraja Utara tetap penuh dengan kedamaian meski terjadi perbedaan satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa juga untuk negeri kami. Tuhan tetap memulihkan, memberkati pemerintah kami, menata, menuntun kami semua, bahkan semua komponen bangsa yang tengah berjuang membawa kami untuk menghadapi badai COVID-19. Kami terus berdoa, kiranya semua tenaga medis, para dokter, TNI, Polri, semua aparat pemerintahan, semuanya boleh tetap diberi hikmat perlindungan dari Tuhan, kesehatan. Dan biarlah Bapa, kami bersama-sama pada waktunya akan menerima vaksin yang kami rindukan. Sehingga lewat vaksin ini kami boleh keluar dari tekanan badai COVID-19 ini. Kami menantikan perubahan situasi ini dalam janji kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau berserah malam hari ini. Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami. Dan biarlah Bapa, dalam kuasa-Mu kami terus hidup penuh keyakinan bahwa Engkau tetap ada, tetap sama. Engkau tak pernah berubah dengan janji setiamu bagi kami semua. Dengarkan doa kami Bapa. Sambut kami semua berdoa dalam pengharapan dan penuh penyerahan diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, demikianlah Saat Teduh Malam hari ini edisi 5 Desember 2020. Semoga menjadi sukacita dan kekuatan bagi hidup kamu semua. Salam penuh kasih dari kami semua, warga Gereja Toraja, Jemaat Watampone, Klasis Bone. Tuhan memberkati kamu semua.